award ceremony among all Indonesian riders competing in this year to the Banyuwangi Ijen 2024. Then the best for Indonesian rider, the one who will wear Gandrung jersey, goes to the rider with a start number 115, Arifin Muhammad Imam Nusantara Cycling Team. Pembalap yang sama dengan kemarin pada saat etapa yang pertama yang akan menerima Gandrung jersey Muhammad Imam Arifin. Dan untuk menyematkan penghargaan kepada Best Indonesian Rider dengan Gandrung jersinya, kami mengundang Bapak Guntur Priambodo berkenan untuk menyematkan Gandrung jersey kepada Best Indonesian Rider. The one delivering the jersey, Gandrung jersey, is the chairman of the Banyuwangi Ijen 2024. Mr. Guntur. Bupati Banyuwangi, mohon berkenan untuk turut berfoto bersama juga. Berkenan berfoto bersama dan jangan lupakan finger sign B for Banyuwangi. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Bupati dan juga Bapak Guntur, silakan Terima kembali kasih, ke Pak tempat. Guntur. Muhammad Arifin tetap stay di sana. Gandrungnya boleh kembali. Oke, dokumentasi untuk rekan-rekan media dan fotografer. Finishing two stages, here is Arifin Muhammad Imam, Best Indonesian Rider. Baik, terima kasih. Setelah penyematan Gandrung jersey, kemarin tidak ada untuk tanjakan, baru kali ini ada tanjakan, sehingga hari ini kita akan serahkan siapa pembalap yang berhasil keluar sebagai King of Mountain yang akan menerima rebound jersey. Along the distance 147.8 kilometers at stage 2 to the Banyuwangi Ijen 2024. Yesterday we have 3 times for intermediate sprint. Today also we have 3 times for intermediate sprint and then 1 for the final when they finish. But then we have also the competition to be the king of mountain. So best climbers classification, king of mountain, the one who will wear rebound jersey, goes to the rider with start number 44. Here is Niquet Olden Bentley Casper Cup Australia. Malam adalah Australia berhasil dari keluar sebagai raja tanjakan King of Mountain yang akan menerima rebound jersey. Dan untuk menyematkan rebound jersey, kami mohon perkenan Bapak Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Bapak Letkol Arhanu Joko Sukoyo Esos M. Han untuk naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi sekaligus menyematkan rebound.
Ryan Kinan Racing Team Japan. Pembalap yang sama seperti kemarin pada saat etapa yang pertama. Melaksak Kinan Racing Team Jepang di posisi terbaik untuk menerima Gillen Jersey. Dan untuk menyematkan Gillen Jersey, kami mengundang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Rulyono. Mohon izin dan perkenannya untuk menyerahkan apresiasi sekaligus menyematkan Gillen Jersey untuk Best Sprinters Classification. Stay there for media coverage. For media coverage, stay for a while. Best Sprinter Classification Gillen Jersey. 3-2-1, enough? Oke, thank you Ryan. Thank you and congratulations. Dan berikutnya kita akan serahkan LJS. Kinan Racing Team. Pembalap yang sama dengan yang kemarin, yang tetap dia mempertahankan Ijen Sulfur Jersey sebagai jersey yang paling bergengsi. Dan untuk menyematkan Ijen Sulfur Jersey, kami mengundang Bapak Kapolresta Banyuwangi, Bapak Kombes Pol Dadang Haryono SHSI KMSI untuk menyerahkan apresiasi sekaligus memasangkan Ijen Sulfur Jersey kepada Kavana Ryan. Pak Sekda dan juga Pak Laksa perwakilan dari Lanal Banyuwangi untuk naik ke atas
untuk preskon bersama dengan para jawara Stage 2 Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Arifin, Muhammad, Imam, Bentley, I would like to invite Bentley for the press conference. LO Polkadot. Bentley, I invite Bentley for press conference. Thank you. Baik rekan-rekan, kita akan bersiap untuk press conference. Saat ini di hadapan kita sudah ada Ibu Bupati Banyuwangi bersama dengan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi dan juga para jawara kita untuk stage kedua Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Ya, seperti biasanya kemarin kita sudah lakukan setiap habis award ceremony ada press conference, di sana hadir juga. Sekarang lengkap 4 jersey holders, tapi 2 jersey dipakai oleh seorang dan juga ada yang terbaik etapa kedua. Silakan teman-teman media langsung saja dibuka press conference-nya. Sebutkan dari media mana dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Sumarsono dari RRI. Tanyanya kepada pemenang lomba sama Rian. Yang pertama tadi kan gapnya cukup jauh ya, sampai 3 menit. Mungkin siapa yang menginisiasi untuk mengejar leader sehingga ini bisa di kilometer keberapa bisa nangkep leader. Kemudian pada waktu last itu kan memang permainan tim ya. Apa memang sengaja bertahan di Welton atau seperti apa untuk Rian? Selisih 6 detik ya kalau nggak salah untuk di klasifikasi. Mungkin besok seperti apa Rian untuk mempertahankan yellow jersey, gitu aja. One media, 2 different question. I would like to go to the first for stage 2 individual classification number 83 Martin Las. Then according to the information got by or coached by the media that you are not in a leading. So how do you make that you should be so aggressive and then you join the leading and at last you are the winner in stage 2? Yeah, I'm happy. I mean, yeah, what can I say? It's brilliant team job and also thanks to the leader team Kinian to help us to bring all together. And yeah, we were confident also yesterday, but it didn't happen. So we went full gas today, and yeah, I'm proud. Thank you.
Senang tentunya karena satu strategi kerjasama yang brilian dari timnya yang dibuat. Dan dia terima kasih loh terhadap pimpinan yang di Kinan itu karena membawanya untuk juga maju ke depan. Sehingga dia akhirnya juga bisa menjuarai pada etapa yang kedua. And then to Ryan, what do you think about tomorrow? Do you have a special touch to be... to maintain, I mean, as the jersey holders as you have now? I'm not sure about tomorrow. I think it will be a very hard stage. We will have to see what the conditions are like with the wind and how hot it is, and we will see the makeup of the breakaway and if other teams want to chase. Maybe the final climb is too hard for me, so I think that will be, we will try, but yeah, it's very difficult. So it depends on the situation, how you will make the strategies during the process of the racing, then you will try to decide it that, because they know that the gap is not so far, but then that is your answer. Besok itu dia tidak ada satu strategi khusus harus begini. Karena itu tergantung bagaimana ketika lomba itu terjadi siapa yang breakaway. Apakah dia mau juga ikut dan dia harus pada saat lomba ngobrol dengan teman-temannya. Tentunya dia juga akan memperhitungkan untuk berjuang dengan jersey. Mengingat bahwa time gapnya lumayan. Sehingga inisiasi apa yang harus diperbuat di lomba itu muncul pada saat mereka berlomba. Oke? Masih ada lagi. Selamat sore, saya Hujaini dari ngopibareng.id. Untuk Bentley ya mungkin, sejak pertengahan tadi sempat memimpin cukup lama, bahkan di tanjakan Songgon dia cukup jauh dari peleton, sehingga menjelang finish dia terus memimpin. Sayangnya kalau tidak salah catatan saya kurang dari 4 km terakhir itu justru dia terkejar oleh peleton. Nah, ini apa yang terjadi sehingga dia bisa terkejar. Terus strateginya besok kan sudah banyak tanjakan ya, King of Mountain-nya banyak. Apa strateginya dari Bentley untuk besok? A question to Bentley as the King of Mountain. They know that during the process in stage 2 that you have enough gap, but then how it comes that the peloton will catch you, but then at least then you are still there. So what has happened with the long gap at last then the peloton comes to you? Basically I just wanted to get up the road today. And these roads very narrow and it's very chaotic with 5-man teams. So I really didn't want to be solo up the road, but the opportunity arose. Was hoping that more riders would come across to give a better chance of making it to the finish line. But once I got up there, the KOM jersey was up for grabs, so I went for that, and then I took it a bit easy over the top, but no one was coming. So from there, it was a bit of a suicide mission. I just tried to pick up some sprint points, and turned out that. I got very close to the finish, but it was always going to be very unlikely. So what do you think tomorrow then you will facing also the competition for the KOM? I think, the Volcano is probably a bit harder than what I can make it up. So we'll see what happens tomorrow, see if we can get into a breakaway, but it could be pretty hard after a big day today. Oke. Jadi benar yang tadi dikatakan bahwa gapnya cukup jauh, tapi bagaimana ketika ada di tanjakan dia merasa tidak ada yang mengejarnya. Tetapi dia katakan harus hati-hati karena pada hari ini dia merasa bahwa jalannya tidak cukup lebar sehingga dia harus bekerja sama dengan baik. Kita harus tahu semua bahwa di cycling itu number 1 itu bukan prestasinya tapi safety-nya. Dan besok dia mencoba untuk melakukan bagaimana situasi ini. Kalau ada di breakaway dia bisa lakukan itu oke, ikut breakaway. Tapi tentunya bertahan dengan KOM-nya sebagai title Raja Tanjakannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada lagi? Thank you. Congratulations for Ryan and Bentley, of course.
I just want to ask about your experience. I believe that you have come to many countries, and then what is the most challenging in Banyuwangi between different countries that you have ever visited before? For Ryan, maybe for the sprinters, the best sprinter of course, and then for Bentley, for the king of mountain. Dan untuk Ibu Bupati, Ibu ini kan stage kedua ya di gelaran ini. Dan stage ketiga ini kejutan apa nih yang akan diberikan oleh Banyuwangi kepada seluruh riders ini dan kemudian kesiapan pemerintah daerah sendiri untuk bisa mempersiapkan stage ketiga besok untuk etape 3 bagi seluruh riders dan seluruh masyarakat Banyuwangi. Mungkin himbauannya seperti apa Ibu? Terima kasih. Silakan pada Ryan pertanyaannya. Tentunya sebagai pembalap yang sudah profesional, udah pergi kemana-mana lombanya. Tetapi apa sih yang menantang, apa sih yang jadi karakter pada lomba Tour de Banyuwangi Ijen ini ditanyakan kepada sprinter juga kepada Raja Tanjakan. Ryan, yours. Yeah, the sprinters here are quite good. The Southeast Asian sprinters are very fast, and Martin is obviously very quick as well. But racing in Banyuwangi, it's always very difficult. So it's a very nice place to race, and the roads can be very hard as well with the Ijen and all the corners on the narrow roads. But they are always very smooth. So the local government does a very good job of paving the roads here. Nice. Tepuk tangan pujian untuk local government dari pemerintahan Banyuwangi. Dikatakan tentunya menantang, tetapi ini lomba yang juga sulit dengan tantangan yang ada. Kadang-kadang dihadapkan pada juga jalan yang tentunya tidak semuanya lebar. Tapi bagaimanapun ini menjadi satu lomba yang menyenangkan bagi dia. Dan jalan yang dilewati smooth itu. Meskipun tidak lebar tapi smooth sehingga dia bisa tetap maintain untuk keselamatan untuk mengambil menunjukkan prestasinya bersama teman-temannya. And how about you? Yeah, the roads here, it was my first time in Indonesia, so it's definitely been very different to Australia. But we came here a few days early and checked out some of the roads and looked at that climb from today, and it wasn't very steep, so knew I had a chance on it. But unlike tomorrow's a very hard climb. But the people here have been amazing. It's such a nice culture. Today was very nice riding along and having so many people on the side of the road cheering. So yeah, really loving being here in Banyuwangi. Tepuk tangan lagi, sambutan masyarakatnya luar biasa. Ketika mereka lewat, mereka berteriak, mereka menyambut adanya pembalap-pembalap yang di sini tentunya dari Australia. Tipe dari situasi ataupun dari lintasan lombanya itu berbeda. Tapi bagaimanapun juga karena ini pertama dia mencoba untuk tetap pada KOM. KOM hari ini baginya belum begitu sulit, tapi belum karena dia sudah bandingkan dengan besok. Besok akan lebih sulit lagi untuk tanjakannya. Jadi 2 pujian, 1 untuk pemerintah Banyuwangi dan 2 untuk masyarakat Banyuwangi. Ya, terkait dengan etapa 3. Saya rasa dari satu etapa ke etapa yang lain ini akan sangat berbeda. Kita lihat dari etapa pertama dan etapa kedua itu juga berbeda. Nah maka mungkin nanti di etapa ketiga juga pasti akan berbeda dan apalagi di etapa keempat. Jadi saya rasa saya tidak ingin menyampaikan di sini, tapi pasti ada kejutan terutama untuk para racer di sini. Dan mudah-mudahan para racer juga bisa menikmati besok etapa ketiga dan mudah-mudahan kita berharap eksiden yang terjadi hari ini semakin bisa diminimalisir di etapa ketiga besok.